Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan umur yang panjang sampai sekarang ini. Salawat beriringkan salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang sekarang ini. Semoga dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Ratri Umi Oktima. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tujuan video saya ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Ibu Suci Habibah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian psikologi, objek dan ruang lingkup, serta klasifikasi psikologi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah pengertian tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu jiwa, dan ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Psikologi juga biasanya tidak hanya diletakkan untuk manusia, namun juga seringkali kita mendengar psikologi untuk makhluk hidup lainnya, misalnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan yang juga memiliki jiwa atau setidaknya bertingkah laku. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psik dan logos. Psik berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata logos juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata logos ini menjadi pengetahuan merata dan dapat dipahami lebih sederhana. Kemudian, psikologi mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan pada umumnya. Oleh karena itu, psikologi mempunyai 3 sifat. Yang pertama yaitu objek tertentu. Objek tertentu merupakan syarat mutlak di dalam suatu ilmu, karena objek inilah yang akan menentukan langkah-langkah yang lebih lanjut di dalam pengupasan lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu metode penyelidikan tertentu. Tanpa adanya metode yang teratur dan tertentu, maka suatu psikologi akan memiliki sifat yang tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah sistematik yang teratur. Sistematik yang teratur merupakan salah satu sifat sebagai hasil pendekatan terhadap objeknya. Kemudian kita masuk beberapa pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Singgih Dirga Gunarsa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang kedua menurut Plato dan Aristoteles. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang ketiga yaitu menurut John Brodus Watson. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku tampak atau lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsang dan jawaban atau respon. Yang keempat yaitu menurut Wilhelm Wundt, bahwasanya psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan panca indera, pikiran, merasa atau feeling, dan kehendak. Yang kelima, menurut Woodward dan Marquis, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar.
Yang keenam yaitu menurut Hilgert, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan binatang. Dan yang terakhir yaitu menurut Bimo Walgito, bahwasanya psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa yang dapat dilihat atau diobservasi perilaku atau aktivitas-aktivitas yang merupakan manifestasi atau penjelmaan jiwa itu. Kemudian kita masuk materi yang kedua tentang objek psikologi dan ruang lingkup psikologi. Dalam kajian keilmuan, objek terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah materi yang menjadi bagian kajian dari suatu ilmu, sedangkan objek formal adalah sudut pandang dalam mengkaji materi tersebut. Dengan demikian, objek formal menjadi pembeda antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Lalu, apa objek material dan objek formal psikologi itu? Objek materialnya adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah perilaku. Baik, ruang lingkup psikologi itu ternyata terbagi menjadi dua, yaitu psikologi yang mempelajari dan meneliti tentang manusia dan psikologi yang mempelajari dan meneliti tentang hewan. Bagaimana sih psikologi yang mempelajari tentang manusia dan hewan ini? Baik, psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia itu adalah kegiatan dalam keadaan beraktivitas maupun tidak. Kegiatan manusia dalam keadaan beraktivitas maupun tidak. Kemudian, psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan, yaitu psikologi ini mempelajari tentang hewan dari hasil penelitian yang ada. Kemudian psikologi itu ternyata terbagi menjadi dua, psikologi umum dan psikologi khusus. Apa sih bedanya psikologi umum dengan psikologi khusus? Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang beradab atau berkultur. Psikologi umum berusaha mencari dalil-dalil yang bersifat umum daripada kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis. Psikologi umum memandang manusia seakan-akan terlepas dari manusia yang lain. Sedangkan psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Nah, psikologi khusus itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, psikologi perkembangan. Yang kedua, psikologi sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan. Yang keempat, psikologi kepribadian dan tipologi. Yang kelima, psikopatologi. Yang keenam, psikologi kriminal. Dan yang terakhir adalah psikologi industri. Psikologi perkembangan adalah psikologi yang mempelajari tentang perkembangan manusia mulai dari prenatal atau sebelum kelahiran hingga kematian. Terdapat 3 spesifikasi khusus dalam psikologi perkembangan ini, yakni psikologi anak, psikologi dewasa, dan psikologi lanjut. Yang kedua yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan. Studi dalam psikologi sosial ini terdiri dari pengaruh sosial, proses bersama individu, serta interaksi kelompok. Yang ketiga, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan berfokus pada tingkah laku individu dalam pendidikan. Psikologi pendidikan juga mempelajari mengenai sistem pendidikan dan pengaruhnya bagi individu. Selain itu, dalam psikologi pendidikan juga membahas mengenai proses individu belajar, berkembang, dan efektivitas intervensi pendidikan. Yang keempat yaitu psikologi kepribadian dan tipologi. Psikologi kepribadian adalah psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan psikologi tipologi adalah
berkaitan dengan psikologi kepribadian, yaitu menjelaskan berbagai kepribadian manusia berdasarkan tipologi atau tipe-tipe tertentu. Yang kelima yaitu psikopatologi, merupakan cabang dari ilmu psikologi yang berfokus menyelidiki berbagai gangguan mental serta gejala abnormal lainnya. Yang keenam, psikologi kriminal, yaitu berfokus untuk mempelajari masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Psikologi kriminal sering juga disebut dengan psikologi forensik. Dan yang terakhir adalah psikologi industri. Psikologi industri ini merupakan salah satu cabang psikologi yang berfokus dalam tingkah laku individu dalam aturan kerja. Psikologi industri ini mempelajari perilaku individu saat bekerja, baik perilaku yang tampak ataupun yang tidak tampak. Psikologi khusus ini akan terus berkembang. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan kajian manusia dalam beragam aspek yang terus menarik dikaji dan semakin kompleks. Selain itu, psikologi khusus ini merupakan psikologi praktis. Artinya bahwa pengetahuan yang selalu memungkinkan diaplikasikan sesuai dengan bidangnya. Dalam hal praktis ini, kajiannya tentu saja mengenai bagaimana dapat mempraktekkan psikologi untuk kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteksnya. Kemudian, pembagian psikologi berdasarkan objek yang diselidiki itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, psikologi perkembangan atau psikologi genetis. Ilmu ini mempelajari jiwa dan perkembangan psikis manusia normal. Ini dilakukan menurut dua jalan, yaitu perkembangan dari kehidupan individu, perkembangan dari kehidupan manusia pada umumnya. Yang kedua yaitu psikologi abnormal, psikologi dari manusia yang tidak normal. Jenis psikologi abnormal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, psikokriminal, yang kedua psikopatologi, dan yang ketiga adalah patologi sosial. Psikokriminal adalah psikologi yang mempelajari tingkah laku yang menyeleweng dari norma-norma umum atau hukum. Yang kedua, psikopatologi, yaitu psikologi yang mempelajari kejiwaan yang sakit dan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola-pola normal sebagai akibat dan faktor keturunan. Sedangkan patologi sosial itu adalah cabang psikologi yang mempelajari gangguan kejiwaan dan tingkah laku yang menyimpang sebagai faktor lingkungan sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu psikologi kelompok. Jenis psikologi kelompok terbagi menjadi 2. Yang pertama, psikologi yang mempelajari kelompok-kelompok sosial tertentu, dan psikologi yang mempelajari historis dan etnologis. Yang keempat yaitu psikologi watak dan tipe-tipe. Yang termasuk dalam psikologi ini adalah yang pertama ajaran temperamen, yang kedua karakterologi, dan yang ketiga teori kepribadian. Yang kelima yaitu psikologi kelompok dalam situasi khusus. Psikologi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama psikologi perang, psikologi masa damai, dan psikologi massa. Yang keenam, psikologi hewan. Psikologi hewan adalah psikologi yang mempelajari tingkah laku dan perilaku kehidupan hewan. Dan yang terakhir yaitu parapsikologi. Parapsikologi adalah psikologi yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan yang berada di luar psikologi biasa atau psikologi umum.
Kemudian kita masuk materi yang terakhir, yaitu pembagian psikologi berdasarkan kegunaannya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, psikologi teoritis dan psikologi praktis. Psikologi teoritis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan untuk gejala-gejala itu sendiri. Penelitian secara teoritis akan mempunyai nilai praktis dan hasilnya dapat diterapkan dalam kehidupan praktis pula. Psikologi ini berkembang menjadi psikologi praktis. Terakhir adalah psikologi praktis, yaitu ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan untuk digunakan dalam kegiatan praktik. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.